Selamat pagi ya rekan-rekan. Untuk di pekan ini sepertinya memang kita menanti itu data yang pertama mengenai kejelasan euro tentunya. Hingga saat ini memang belum ada kesepakatan yang dihasilkan ya. Kemudian kalau kita prediksi dengan rencana referendum nanti yang akan dilakukan tanggal 5 Juli, ya ada kemungkinan untuk di Yunani sendiri akan menyelesaikan pembayaran, itu nanti menunggu referendum tersebut ya. Kemudian kalau kita lihat juga di yang kedua ya, itu adalah mengenai data non-farm payroll ya. Nanti yang akan dirilis lebih awal di hari Kamis nanti ya. Kemudian yang ketiga ini juga untuk yang di komoditi, ini juga akan menantikan mengenai kesepakatan untuk Iran ya tentunya ya. Nah, tiga hal itu ini yang menjadi faktor penggerak dan akan ditunggu oleh pasar. Selama belum ada kejelasan, jelas market akan melakukan pergerakan sideway dan para pelaku pasar juga tampaknya masih melakukan aksi wait and see ya. Nah, kalau kita perhatikan di data hari kemarin untuk di Amerika, customer confidence ini cukup melonjak jauh 101,4 ya. Dari yang sebelumnya prediksinya hanya 97,1 ya, kenaikan 97,1. Ini juga membawa sedikit agak kenaikan untuk di indeks dolar Amerika. Kemudian kalau kita lihat di hari ini ada data ADP non-farm employment change, ini juga prediksinya naik menjadi 219.000 dari sebelumnya 201.000 ya. Ya, jika memang data ini nanti dirilisnya positif, ditambah dengan ISM Manufacturing PMI juga datanya positif ya untuk estimasi dari ekonom, ya ini akan memberikan dampak penguatan untuk di dolar Amerika ya. Kemudian di crude oil inventories, ya meskipun di pagi ini rekan-rekan juga masih sementara bursa ditutup, belum bisa melakukan transaksi hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ya ada technical trouble itu di bursa CME ya. Crude oil inventories akan dirilis di jam 9.30 malam nanti. Kalau dilihat untuk dari minus 4,9 billion ini dirilis nanti itu menjadi minus 1,9 ya. Ada sedikit kenaikan. Dan ditutup pekan ini hari Jumat ini ada bank holiday, jadi di hari Kamis nanti ada non-farm payroll. Kalau dilihat dari forecastnya ini 231.000 dari sebelumnya, kenaikan lonjakan itu adalah di 280.000 ya. Kemudian untuk unemployment rate ini estimasi dari ekonom sama seperti bulan yang sebelumnya dapat mengalami penurunan itu menjadi 5,4% ya, meskipun di bulan kemarin masih belum mengalami penurunan di level tetap di 5,5. Ya, jadi kalau kita perhatikan dari data non-farm payroll juga secara forecast data unemployment kemudian data ADP ini masih memberi dukungan untuk penguatan dari dolar Amerika ya. Dan ini juga memicu untuk spekulasi kenaikan suku bunga tetap akan dilakukan oleh The Fed. Itu adalah di 2015 ini, perkiraan adalah di bulan September ya. Ya, namun kita akan melihat untuk nanti data ke depannya ya. Nah, ini adalah dari indeks dolar Amerika. Ya, kalau kita lihat untuk indeks dolar Amerika kemarin sudah keluar dari tren bearish ya. Dan sudah beranjak hingga ke level 96,39 ya. Kalau kita perlihatkan dari data yang sebelumnya, data ini dari indeks dolar ini masih melakukan pergerakan range ya dengan psikologis 100 hingga ke 93,56 ya. Dan kalau kita lihat untuk pergerakan hari ini dapat juga menjadi acuan 96,390 hingga ke 94,680 ya. Ini untuk pergerakan dari indeks dolar ya. Meskipun dari data ekonomi estimasinya adalah sedikit positif. Ya, ada tambahan mungkin Pak Dwi untuk di Amerika? Saya kira dolar makin
cerah dikarenakan euro terus turun, kemudian pengalian itu untuk investor beralih lebih banyak ke dolar ya. Kalau kita baca dari beberapa situs juga ternyata volume untuk transaksi dolarnya semakin meningkat sebelum pengumuman terhadap hike sehingga peningkatan tingkat suku bunga pertama bulan September dan bulan selanjutnya saya kira, dan ya dolar lebih bagus daripada periode-periode sebelumnya. Jadi sesuai dengan prediksi dan breakout 94,8 mendukung untuk peningkatan dolar lebih lanjut itu. Ya, menjadi aset safe haven ya Pak Dwi ya. Dan kalau kita lihat juga untuk di Indonesia ini jika rekan-rekan juga ada yang mau melakukan transaksi USD/DR untuk penukaran dalam bentuk dolar Amerika, ini juga perbankan sudah mulai membatasi. Jadi satu orang satu hari hanya sekitar $2.000 untuk pembelian dolar Amerika ya. Dan termasuk Indonesia juga ini sangat mewaspadai jika memang efek positif mengenai estimasi kenaikan suku bunga Amerika dan menjadikan dolar Amerika ini safe haven ditambah dengan kecemasan Yunani juga memberi dukungan ya. Ini juga semua negara juga akan memperhatikan ya, penguatan dari dolar Amerika ini jelas akan membebani ya. Bagi Indonesia juga sama, kalau kita lihat dari pergerakan rupiah ini stabil di atas 13.000 ya, angka yang cukup tinggi ya. Kalau kita lihat dari 98 itu sempat mencapai 16.000 ya perkiraannya. Ya itu untuk di dolar Amerika ya Pak Dwi ya. Nah kemudian ini untuk di Asia. Kalau kita lihat untuk di Asia, kalau kita lihat untuk datanya tadi pagi ini ada Tangkan Manufacturing Index. Kalau kita lihat dirilisnya ini di atas dari estimasi 15 dari yang sebelumnya itu hanya 12 ya. Kemudian kalau kita lihat juga data manufacturing dari Cina ini juga dirilisnya 50.2 dari sebelumnya sama ya, unchanged, tapi di bawah dari estimasi 50.5. Tapi untuk pertumbuhannya jika kita lihat dari manufacturing dari Cina ini tetap berada di atas level 50 yang menandakan ada ekspansi ya untuk manufacturing untuk negara Cina tersebut. Dengan Cina yang kemarin juga PBOC melakukan pemangkasan suku bunga. Ya ini juga untuk mendukung dari segi pertumbuhan ekonomi di Cina itu sendiri yang sempat turun ya, hingga sekarang estimasinya hanya di level 7% untuk pertumbuhan GDP-nya. Ya, kemudian dari segi manufacturing ini juga dapat mendapat dampak efek positif ya dengan langkah yang diambil oleh PBOC. Tadi juga sudah dirilis SPC Final Manufacturing, saya belum tahu untuk angkanya, nanti mungkin bisa dibantu ya. Kemudian untuk Aussie ya, ini juga ada building permits, tadi pagi dirilisnya di atas dari estimasi 2,4%. Dan kalau kita lihat data besok ini juga cukup penting untuk yang bertransaksi di Aussie, ada data trade balance dari defisit 3,89 billion, ini diestimasi defisitnya sedikit menyimpit, itu menjadi defisit 2,21 billion ya. Nah kemudian kalau kita lihat dari Tangkan tadi pagi yang dirilis cukup positif. Ya ini seharusnya membuat untuk pergerakan di indeks saham terutama Nikkei ini melakukan dampak positif ya. Dan sebaliknya untuk di dolar yen kalau kita lihat penguatannya ini tertahan di area 121.940. Ya, kemudian jika kita menggunakan indikator RSI, ini juga terlihat ada bullish divergence yang dibentuk oleh RSI. Jadi kalau kita lihat dari sesi Asia ini, diperkirakan untuk dolar yen akan berada di kisaran 121.940 hingga ke level area kurang lebih 123.190 ya. Dengan asumsi ada signal bullish divergence di 4 jam. Ini akan menghasilkan rebound secara jangka pendek untuk di dolar yen ya.
Nah, kemudian ini untuk di Nikkei. Nikkei jika kita lihat untuk estimasi pergerakan hari ini kurang lebih areanya 20.080 hingga 20.370. Ya, dengan tangkan tadi pagi yang dirilis positif, ya open hari ini berada di atas 20.200 dan ini menghasilkan tujuan penguatan dari Nikkei selanjutnya itu adalah 20.370. Ya, kemudian kalau kita lihat untuk di Hang Seng, ya dengan rilis data manufacturing tadi cukup positif, masih berada di atas level 50 ya. Hang Seng coba untuk melakukan rebound. Namun kalau kita lihat di sini untuk pasar sendiri masih efeknya masih bergeraknya sama seperti awal pekan kemarin, merespon dari PBOC yang melakukan pangkas suku bunga ya. Jadi kalau kita lihat untuk di hari ini, rekan-rekan bisa perhatikan area 25.560 ya, ini selama tidak terjadi penembusan di bawah dari area tersebut, maka peluang rebound untuk di Hang Seng ini dapat dilakukan ya. Tetapi jika penembusan untuk di sesi perdagangan hari ini sudah berada di bawah 25.560, ya jelas Hang Seng ini akan melanjutkan trennya di bawah dari Fibo 50%, berarti koreksi akan lebih lanjut lagi hingga ke 24.774 tepatnya. Ya, kemudian ini untuk di Aussie. Ya, kemudian kalau kita lihat dari time frame 4 jam, ini Aussie coba untuk tes dari resisten dengan data yang cukup bagus tadi untuk masalah boarding gap approval. Ini ada coba untuk meraih atau melampaui ke resisten 0.77240. Ya, itu adalah menjadi kunci resisten untuk di Aussie untuk di hari ini. Ya, selama Aussie dapat melampaui dengan tadi terbantunya data ekonomi yang cukup bagus, maka rebound dari pelemahan Aussie yang sebelumnya ini akan berlanjut coba untuk ke area 0.78500 ya, kurang lebih ada di sini. Ya, namun pergerakan jika kita lihat di pekan ini 0.78500 dengan resisten, kemudian supportnya berada di kisaran 0.75865 ya, triple bottom, ada support triple bottom yang dimiliki untuk di Aussie. Ada tambahan Pak Dwi untuk di Asia dan juga untuk di Aussie? Ya, tidak ada, tapi pertanyaan yang berikut adalah manakala PBOC menurunkan tingkat suku bunga, maka nilai stok di Hang Seng turun, harusnya lebih bagus karena pasar meminjam dana yang murah di PBOC. Ya, ini sebenarnya sedikit agak aneh sih dari pergerakan ya Pak Dwi ya. Cuman kalau kita melihat untuk jangka menengah ataupun sedikit jangka panjangnya, ini ada kemungkinan juga akan memberikan dampak yang positif juga untuk di Cina ya. Dan kalau kita lihat dari data ekonomi juga untuk masalah Cina, dari pertumbuhan ekonomi juga memang tidak terlalu bagus, meskipun data yang kecil-kecil dirilisnya cukup bagus ya untuk di pekan ini. Jadi kalau kita perhatikan juga pasar juga masih juga berpengaruh, meskipun mereka mendapat suku bunga yang cukup rendah, namun ini masih berhati-hati juga, akan berdampak juga nanti untuk masalah Yunani ya sepertinya. Saya pikir masih untuk sangat berhati-hati untuk pasar, dan cukup lumayan mengejutkan di awal pekan ini justru malah drop untuk di Hang Seng ya. Ada pendapat lain mungkin Pak Dwi? Tidak ada, Bu. Lanjut aja. Ya, ini untuk di zona Eropa. Ya, jadi kalau kita perhatikan tetap masalah Yunani, dari data terakhir ini juga untuk melakukan referendum di tanggal 5 Juli. Ini juga untuk Perdana Menteri dari Yunani. Ya, Tsipras ini sudah mengeluarkan statement. Jika rakyat Yunani ini memilih untuk yes untuk melakukan austerity kembali ya, ini untuk Tsipras sendiri akan melakukan mundur dari jabatannya ya, saya pikir. Jadi secara tegas Tsipras juga sudah mengambil tindakan antisipasi untuk masalah referendum dari yang dilakukan nanti tanggal 5 Juli ya.
Namun jika memang dari referendum tersebut masih searah dengan pandangan Tsipras yang memang akan menjauhkan Yunani dari yang program lama austerity, Tsipras ini akan berlanjut. Ya, jadi ini adalah keputusan yang cukup lumayan penting. Dan kalau kita lihat juga dengan Yunani, keluarnya Yunani dengan di Eropa ini juga yang menjadi kekhawatiran juga ya. Saya juga tidak tahu untuk masalah masyarakat di Yunani lebih detail, tapi mereka juga sudah mengambil tindakan dari awal pekan ini ya, bahkan akhir pekan kemarin ini sudah bersiap-siap, berbondong-bondong sudah melakukan penarikan dana menyerbu untuk bank-bank yang ada di Yunani ya. Bahkan sampai dipastikan Bank Yunani masih belum beroperasi untuk di pekan ini. Kemudian juga supermarket di sana juga sudah mulai dipenuhi dengan masyarakat rakyat Yunani yang ini antisipasi jika memang terjadi kekacauan untuk di Yunani. Kemudian di hari Kamis besok ini juga ada data mengenai ECB Monetary Policy Meeting ya. Kemudian ada jam 10 lewat 10 malam ini ada komentar juga dari Mario Draghi ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan euro masih tampak melakukan sideway. Ya, ini juga sangat membantu untuk rekan-rekan juga yang melakukan transaksinya adalah bersifat intraday. Ya, market bergerak bolak-balik. Ya, dengan batasan juga kalau kita perhatikan resistennya 1.14670, kemudian dengan supportnya 1.08200 ya. Nah, untuk di hari ini rekan-rekan bisa perhatikan area yang trendline berwarna hitam ya, kurang lebih angka cukup cantik ini 1.11120 ya. Selama tidak dengan strategi penembusan breakout ya, dengan penembusan di bawah dari area level tersebut, maka akan mendorong untuk bearish untuk di euro lebih lanjut ke area 1.09530 ya, sebelum ke support pekan ini. Ya, tapi jika rekan-rekan perhatikan ada baiknya dengan melakukan market yang sideways seperti ini. Ya, strategi untuk trading intraday ini akan lebih baik ya jika rekan-rekan perhatikan dengan memperhatikan rentang resisten dan support secara mingguan. Ya, kemudian kalau dari Inggris, kalau kita perhatikan untuk data GDP kemarin dirilisnya sesuai dengan prediksi yang naik dibandingkan dari sebelumnya ya. Kalau kita lihat ini 0,4%. Ya, kalau dilihat dari yang sebelumnya, kuartal sebelumnya itu dirilisnya 0,3 ya. Namun jika kita lihat kenaikan ini dibandingkan dari grafik yang di atasnya, ya ini sedikit mengalami penurunan jika dilihat dari awal 2015 ya kemarin. Kemudian untuk di hari ini juga ada rilis data jam 3:30 manufacturing PMI dengan prediksinya ini sedikit bagus 52.6. Kemudian untuk nanti jam 4.30 juga ada komentar dari Gubernur BOE ya, Makarni, untuk mengenai seputar pertumbuhan maupun untuk masalah inflasi ya, nanti yang akan dibicarakan apakah memang mendukung untuk kenaikan suku bunga yang lebih cepat untuk di Inggris ataupun tidak. Nah, untuk dari segi pergerakan hari ini jika kita lihat range area yang perlu diperhatikan 1.56600 sebagai support dengan resistennya 1.5800 ini sebagai resisten. Ya, market masih melakukan sideway. Ya, penembusan dari range tersebut ini akan mencoba untuk sterling beranjak dari trend sideway-nya dan akan coba untuk membuka tren lebih lanjut ya. Penembusan dari resisten jelas akan mendukung untuk penguatan lebih lanjut dari sterling, atau penembusan dari support ini akan memberikan tekanan bearish ya untuk di sterling hingga ke 55.500 ataupun ke 54.600.
Nah, kemudian kalau dari segi daily, ya di sini ada pattern inverse head and shoulder yang menjadi patokan juga. Ya, sama secara daily rekan-rekan perhatikan 1.56600 itu menjadi support terdekat untuk di pound sterling ya. Ya, secara tekanan daily ini masih memungkinkan pound sterling untuk coba lagi ke area shoulder, yaitu 1.51700. Ya, kemudian untuk di komoditi, ya untuk masalah Iran kita juga akan menunggu, masih ada perpanjangan untuk masalah kesepakatan di Iran. Ya, kalau kita perhatikan tadi pagi ini juga sudah direspon bullish divergence yang diberikan oleh indikator RSI di dalam time frame 4 jam. Ini membuat untuk oil menjauhi level terendah intraday-nya 57.95 ya, dan coba untuk tes dari resisten 60.00. Ya, ini adalah kunci utama hari ini dirilis crude oil inventories, ini juga akan menggerakkan market. Ya, namun sebelum data crude oil inventories dirilis, kurang lebih range pergerakan untuk minyak 5795 hingga ke area 60. Ya, kemudian untuk di komoditi emas, jika kita lihat di sini terdapat juga bullish divergence ya, indikator dari RSI, dan emas juga sudah merespon dengan menjauhi area 1166.80 sebagai level terendah intraday yang terdekat ya. Coba untuk tes 1179. Ya, ini adalah rentang harga untuk pergerakan sementara untuk di emas ya. Namun jika kita perhatikan pergerakan 1166 hingga 1179 dengan mengarahnya cenderungnya agak merespon untuk bullish divergence ya, yang mengarahkan untuk kenaikan di emas ya, dengan menjaga tidak terjadi penembusan 1166. Ya, itu mungkin untuk ulasan data fundamental dan teknikal. Pak Dwi, ada tambahan? Ya, tidak ada, disimpulkan saja ya, bahwa pergerakan market khususnya euro masih ditandai dengan pergerakan euro terhadap USD juga dalam keadaan stagnan. Kisaran harga antara 1.14 hingga ke 1.11. Kemudian juga di pound sterling dalam keadaan sideways juga untuk jangka panjang di 1.58 hingga ke 1.5630. Kemudian juga untuk dolar indeks sendiri hal yang berbeda, telah terjadi breakout untuk bullish di 94.68 mengarah ke 95.68 hingga ke 96.39. Kemudian dolar yen berbeda dengan dolar indeks, mengalami penurunan, target support di 121.940 hingga ke resisten di 123.190. Kemudian dari Nikkei dalam keadaan stagnan, saya kira dengan jelas sekali bahwa terjadi island baru di 20.200 hingga ke 20.080. Kemudian Hang Seng terlihat menurun dari resisten 27.370 hingga ke 25.560. Kemudian Aussie mentes resisten yang terjadi hingga ke 0.78490 hingga support terbaca di 0.75863. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Desi dan seluruh rekan yang telah mengikuti morning briefing kali ini pada awal Juli 2015. Selamat pagi dan selamat bekerja.